Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari mau general reading. Ayo kita cari tahu seseorang yang rindu padamu sampai setengah mati tetapi gengsi ya. Jadi di situ tuh ibaratnya dia kayak yang udah deh gak usah menghubungi, biar aja di situ tuh kayak meneteskan air mata gitu ya, biarkan aja di situ tuh merasa tersiksa, asalkan kamu tidak tahu bahwa dia punya perasaan yang sampai sedemikian kangennya sama kamu ya. Oke, siapakah dia? Namun sebelum Mari mau mulai pembacaan ini, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Siapakah dia ya? Seseorang yang rindu setengah mati tapi gengsi ke kamu. Oke. Iya. Ini orang yang kayaknya bikin kamu jadinya maju mundur untuk ngegarap relationship ini gitu ya. Ini orang yang bikin kamu bolak-balik merasa ragu gitu ya. Bolak-balik kayaknya kamu ini tidak percaya sama dia. Mungkin di sini tuh kamu takut ya. Ada kejadian yang bikin kamu terluka, yang bikin kamu sakit, itu terulang lagi. Disebabkan oleh dirinya gitu ya. Jadi kamu kayaknya lagi ngeprotek dirinya kamu lagi ngeprotek hatinya kamu gitu kan. Jangan lagi kamu ini tuh sampai kecewa hanya gara-gara hal cinta gitu. Mungkin beberapa kamu tidak melihat seseorang ini tuh sampai sebegitu idealnya sama kamu gitu ya. Mungkin ada beberapa kekurangan dirinya dia di matanya kamu gitu ya. Atau ini bisa aja memang situasi yang seperti ini tuh disebabkan oleh dirimu ya. Katakanlah misalnya kalian tidak berkomunikasi saat sekarang. Mungkin di situ tuh karena kamu yang ngeblokir dia. Dengan sengaja kamu ini tuh berusaha untuk meruntuhkan keegoannya dia. Gitu ya. Kamu yang punya trik permainan seperti ini gitu ya. Permainannya apa? Mencoba menghindari dirinya. Gitu loh ya. Jadi di sana mungkin dia ini tuh bukannya tidak punya keinginan untuk datang sama kamu, tapi boleh di situ dia merasa tersakiti gitu ya. Kok tiba-tiba kamu ngeblokir dia, nah gitu. Atau kok tiba-tiba kamu itu diam, seperti kamu tuh menjauh dari dia gitu ya. Entah dia ini cowok ataupun dia ini tuh cewek. Ada harga dirinya dia yang boleh di situ tuh dia rasa berhasil untuk kamu lukai. Nah di situ ya. Jadi daripada dia kelihatan seperti seorang yang pengemis cinta, udah deh tahanin aja lah. Nah gitu ya. Jadi situasi diam-diaman seperti ini atau mulai dingin seperti ini bukan sebab karena sepihak saja. Gitu ya, tapi kamu juga di situ tuh mengambil peran gitu. Jadi ibaratnya gini, ketika dia berusaha memancing biar kamu yang lebih ekspresif gitu ya, biar kamu lebih banyak mengupayakan kebahagiaan dalam hubungan kalian lah, di situ tuh kamu malah menghindar, di situ kamu tuh malah menjauh. Nah kayak kita. Jadi orang ini bisa kayak ngelihat kamu itu kayak sedang melambaikan bendera merah ya. Ya. Jadi kayak yang kamu itu tuh di matanya dia orang yang bisa aja juga nih nyakitin dia banget gitu loh. Nah di sana. Jadi akhirnya dia mau nggak mau akhirnya ya menahan diri pula gitu ya. Dan orang ini Mari tangkep ya, ini kayak berusaha mati-matian juga ini ngejaga hatinya dia gitu ya. Padahal mungkin sepanjang dari kalian berrelationship, dia menurut dia loh ya, menurut dia aku udah ngasih yang terbaik nih.
gitu ya. Dia sudah bolak-balik mencoba meluluhkan hatinya kamu, membuat kamu yakin dan percaya sama dia gitu ya. Dia udah kayak meratukan kamu, atau dia sudah menyempatkan, memberikan kesempatan kepadamu untuk merajakan dirinya gitu ya. Atau sebaliknya, kamu sudah diratukan, kamu sudah dirajakan, atau dia memberikan kesempatan kepada dirimu untuk memperlakukan dia dengan baik, tetapi kesempatan-kesempatan itu rasa-rasanya menurut dia ini ya, ini kamu lewatkan gitu ya, tidak kamu manfaatkan dengan baik kesempatan untuk bersama dengan dirinya gitu. Jadi di sini tuh dia bisa bilang, kamu kurang nyaman apa lagi, kamu kurang diperlakukan kayak gimana lagi oleh aku ini. Nah kayak kita ya, jadi orang ini tuh kayak bilang, karepmu apa di sini? Karepmu apa? Kejelasanmu apa? Gitu ya. Jadi bukannya dia yang merasa dia menunjukkan keraguan-raguan di awal, tapi kamu yang tidak membiarkan dia untuk menunjukkan itikat sesungguhnya dia ke kamu. Nah, seperti itu. Ya, ini jangan-jangan hubungannya masih belum begitu lama gitu ya. Ini jangan-jangan hubungannya masih hitungan bulan gitu ya. Masih hitungan bulan di sini tuh. Mari lihat, paling pun kencang di sini tuh enggak lebih dari hitungan 2 tahun, kebanyakan seperti itu ya. Tidak lewat dari usia 2 tahun bareng-barengannya kamu sama seseorang ini. Dan kemungkinan besar ya tadi ini hitungan bulanan masihan ya. Katakanlah mungkin 6 bulan, 8 bulan, katakanlah seperti itu. Tapi kok kayaknya kamu ini tuh tidak mempermulus kehadirannya dia di hidupnya kamu. Gitu loh. Jadi gengsinya orang ini tuh kayak kepengen kalau kamu yang duluan datang. Gitu. Gengsinya dia di situ. Di sana ya. Jadi udahlah, lebih bagus aku nggak usah ucapkan ke kamu, aku nggak usah nyampein, aku nggak usah omongin ke kamu. Kalau di sini tuh ada rasa yang, aduh, nggak karu-karuan ya. Tadi kayak kata Mari, rindu setengah mati gitu. Ya, rindu setengah mati banget sama kamu. Tapi sebisa mungkin jangan kamu itu tahu gitu ya. Jangan kamu itu tuh mengerti apa yang sedang dia alami saat ini gara-gara dirimu. Gitu ya. Jadi dia bilang bukannya dia nggak ngajak kamu bolak-balik ketemu gitu ya. Bukannya dia nggak ngajak kamu bolak-balik untuk bercakap-cakap. Bukannya dia tidak mengajak kamu bolak-balik untuk happy-nya bareng-bareng gitu. Tapi rasa-rasanya kamu di sini tuh yang menolak dirinya gitu ya. Pura-pura kamu ini katanya tuh ya. Katanya kamu ini pura-pura tidak tahu gitu loh. Kamu pura-pura tidak paham bahwa untuk saat ini ya dia itu tuh ngarep sama kamu. Nah di sana. Jadi dalam situasi ini bukannya kamu yang ditaklukkan oleh dirinya, tapi justru terbalik. Justru dirinya ini loh, dirinya ini tuh yang takluk tidak berkutik gara-gara dirimu. Nah di sana ya, maunya orang ini tuh ayo kita ngobrol gitu. Ganjelannya kamu dengan dia ini tuh apa yang sesungguhnya. Kamu tidak jelas nyampein, misalnya kalau dia ini tuh melakukan kekeliruan, kalau dia ini tuh melakukan kesalahan gitu. Tapi kamu gak jelas nyampein salahnya dia di sebelah mana, kelirunya dia tuh model apa gitu katanya. Itu ya. Jadi dia di sini tuh nggak mau kelihatan arogan, ya. Dia di sini tuh nggak mau kelihatan seperti seseorang yang memaksakan dirimu untuk stay dengan dia. Dia nggak mau. Dia mau di sini tuh kalau kamu tuh ikhlas menerima dia sebagai pasangannya kamu. Di situ ya, tanpa dia harus mengintimidasi, tanpa dia harus berjurus-jurus kepalsuan di sana. Gitu ya. Tapi di situ itu memang ada dorongan dari dalam dirinya kamu untuk berani bersama-sama dengan dia,
membangun sebuah relationship di situ ya. Ini bolak-balik ini udah neken nih nomor handphonenya kamu ya, tapi kok kayaknya dia udah mundur aja, nggak usah lah, nanti aja, ditunda aja, signal dilihat aja lah signal dari kamu, ditunda sajalah usahanya dia untuk ngedekatin kamu. Tapi di sini orangnya tuh dia sebenarnya nggak mau ngestalking kamu ya. Dia sebenarnya nggak mau ngestalking kamu, dia sebenarnya nggak mau cari kabar, cari info tentang kamu. Tapi walau bagaimanapun ya, mungkin kalau pertemuan tidak terjadi, komunikasi langsung tidak bisa dengan kamu, ya nggak. Jadi akhirnya di sini tuh dia bisa, udah deh, asalkan bisa ngelihat fotonya kamu aja, uploadannya kamu di sosial media, mungkin gitu ya, status-statusnya kamu. Dengan melihat seperti itu aja tuh bisa kayak memperkuat dirinya dia untuk menunggu kedatangannya kamu. Nah, kayak kita ya, orang ini tuh bisa aja dia datang ke kamu, tapi dia juga takut kalau nanti kamu tuh berbangga diri, nanti kamu tuh jadi kayak ngesepelein dia gitu ya. Jadi kamu kayak menganggap dia ini tuh tanda kutip murahan atau gampangan gitu. Makanya di sini tuh dia tahan dirinya gitu ya. Ini dengan energi seperti ini ya. Kalau andaikan kamu yang duluan bersay hello ke dia, cepet ini dijawab sama dia. Andaikan pun misalnya ya kalian sudah saling blokir-blokiran ini gitu ya, dia yang duluan blokir kamu misalnya ya, atau setelah kamu blokir dia terus dia ikutan ngeblokir kamu. Tapi apabila kamu bisa mencari cara ya untuk mancing dia, untuk ngecolek dia, ngetoel dia gitu ya, langsung itu kamu akan dapat respon cepat dari seseorang ini gitu ya. Nggak akan dia biarkan lama-lama nganggur itu chattingannya kamu untuk dibalas, nggak akan gitu ya. Sigap ini, sigap, paling hitungan 2 jam, hanya hitungan 2 jam paling lama gitu. Kalaupun dia menunda dirinya dia untuk merespon kamu ya, tapi di situ tuh hanya bertahan cukup 2 jam saja, itu paling lama banget itu ya, baru dia nanti akan jawab kamu. Enggak, dia tuh enggak yang kayak udah minggu depan aja atau besok aja lah dijawab. Enggak, segera di sini tuh, segera. Dan maunya dia ini tuh kalian kayak bicara dari hati ke hati. Ada apa sebenarnya di sini? Gitu. Mungkin dia sebenarnya juga agak-agak tahu ya kalau kamu itu sedang memainkan trik, atau mungkin kalau kamu sempat curhat sama dia, kamu ada menderita kekecewaan dalam perjalanan asmaranya kamu sebelum dengan dirinya gitu ya. Nah, di situ dia bisa itu, jangan-jangan karena itu ya, kamu masih belum siap sungguh-sungguh betul membuka hatinya kamu untuk dia gitu. Jadi gini, dia menahan rindu di sana dan dia berusaha untuk berpikiran yang tidak aneh-aneh tentang kamu. Ini orang tahu kamu tuh tidak meninggalkan dia, hanya saja kamu tidak yakin ke dia bahwa kisah kedekatannya kamu atau kisah asmaranya kamu dengan seseorang ini, dia tahu ini belum berakhir gitu. Kalian belum selesai gitu ya. Walaupun interaksinya kamu dengan dia ini tuh bukan interaksi seperti apa yang dia harapkan gitu ya. Hubungannya makin dingin saat sekarang, ada jarak saat sekarang. Ya di situ. Tapi dia tahu ini masih belum usai. Sebentar kamu juga akan balik lagi kok ke dia. Dia tahu di situ. Jadi beberapa ya udahlah, aku nggak mau pikir-pikir negatif gitu ya katanya. Aku nggak mau pikir-pikir negatif. Aku nggak mau kacau balau berantakan gitu ya. Karena kalau dia membiarkan dirinya dia terlibat dengan
emosi-emosinya dia, jatuhnya dia bisa marah-marah sama kamu. Jatuhnya dia mungkin bisa balas dendam sama kamu, melakukan sesuatu yang ya kurang baik mungkin gitu ya, culaskah sama kamu gitu ya, ngegosipin kamu atau apapun itu, tindakan-tindakan yang tidak baik gitu ya. Jadi di situ dia menjaga kesadarannya dia. Tidak boleh dia memupuk rasa marah, rasa benci, atau bahkan sampai mendendam ke kamu. Tidak boleh. Gitu ya, karena masih ada itikat baiknya dia. Mau terkoneksi, melanjutkan koneksi ini dengan dirimu. Gitu. Masih ada itikat baiknya di sana. Jadi dia kayak yang itikat baiknya ini tuh harus kesampaian. Setidaknya harus kamu bisa dapat tahu. Walau pada akhirnya kamu bisa aja benar-benar mau menunjukkan ketidakjelasan relationship-nya kalian ini gitu ya, tapi setidaknya di situ kamu tidak mencap dirinya orang yang iseng ya, orang yang mungkin jahat gitu ya, gitu. Dia nggak mau kamu memberikan kesan atau mendapatkan kesan seperti itu ke dia. Gitu. Makanya dia tahan-tahan diri di sini, dia tahan-tahan diri. Itu ya. Oh, ini sebenarnya orangnya mau ini nangis. Mau ini nangis ya. Tapi enggak boleh, kamu enggak boleh tahu. Kalau di hatinya itu tuh sedang membuncah rindu ke kamu. Nah, kalau kamu lihat itu ya, statusnya dia sebisa mungkin itu ya tidak mau ngupload status yang menyatakan bahwa dia sedang galau, dia sedang resah. Karena orang ini tuh bisa takut nanti kamu merasa bersalah gara-gara dia galau, gara-gara dia resah. Gitu ya. Dia nggak mau kayak kasih kesan bahwa kamu bersalah di sini. Gitu. Nggak mau dia. Gitu ya. Biar kamu itu tuh jatuhnya berani datang gitu ya. Kalau di saat kamu memang mau, kamu berani datang. Gitu. Tanpa harus mempertimbangkan apakah dia ngamuk sama kamu. Apakah dia terbebani dengan sikapnya kamu yang sempat membuat dia galau, sempat membuat dia merana gitu. Biar kamu datangnya itu tuh lempeng aja ke dia gitu ya. Biar jangan panjang lagi ini dramanya kalian ini. Biar cepat ini terobati hati dia yang merindu ke kamu ini. Nah gitu ya, mikirin kamu banget. Sampai saat ini, kapanlah kamu ngeliat video ini timeless ya. Nah, jadi sampai saat ini, katakanlah mungkin kalian sudah sekian bulan tidak berkomunikasi. Atau ya sekian bulan, sekian minggu, atau sekian hari gitu ya. Kamu mulai agak-agak berjarak gitu dari dia. Gitu ya, oh ini orang masih tetap mikirin kamu. Gitu. Ini juga dia bisa ini, kayaknya tetap merawat diri. Gitu ya, biar suatu saat kalau kalian ketemu lagi gitu ya, kalau kalian intim lagi, kamu tetap melihat dia berpenampilan menarik gitu. Kamu melihat dia tetap seperti wanita yang cantik, pria yang gagah gitu ya, pria yang ganteng gitu ya. Dia rawat ini dirinya dia gitu loh. Ya, untuk menyambut kedatangannya kamu kembali atau untuk menunggu sampai kapan hubungannya kalian ini tuh hangat lagi gitu. Apa sih alasannya kamu dengan dia ini ya? Kenapa sih kamu yang justru ragu-ragu ke dia? Kalau orang ini mari lihat sih mantap ingin mencoba, setidaknya itu ya. Walaupun dia tidak cepat-cepat memastikan
apakah kalian akan menikah atau bagaimana ini relationship-nya ke depan. Tapi untuk dalam waktu pendek ini gitu ya, kita lihat aja dalam waktu pendek ini, ya maunya dia ini tuh membangun hubungan yang mesra gitu ya, yang menyenangkan, yang asik dengan kamu gitu loh. Kadang orang ini pun mau ini kecewa kalau kamu itu tidak percaya akan energi yang dia bawa gitu. Jadi kayak aku ndak, rasa-rasanya dari diriku ini tuh ndak ada alasan yang kuat yang membuat kamu ini tuh harus pelin-pelan ke dia. Bukankah dia sudah menunjukkan? Memang orang ini keras, kalau mari lihat ya, orang ini tuh juga punya pendirian. Nah, ini bisa dia usianya masih muda, oke, tetapi kedewasaannya dia sebagai seorang wanita atau kedewasaannya dia sebagai pria dalam sebuah relationship ini tuh mari tangkap udah mapan ya. Karena boleh jadi bersama dengan kamu bukanlah kali pertama hubungan asmara gitu ya, mungkin kamu udah hubungan asmara yang kali sekian. Jadi sudah ada nih pengalaman-pengalamannya dia dari hubungan-hubungan yang selanjutnya. Jadi ketika dia dengan kamu, yang dia usahakan di situ adalah menunjukkan ke kamu versi terbaik dari dirinya. Gitu ya, sebenarnya begitu usahanya dia. Tapi memang di sini kalau kamu katakanlah macam-macam sama dia, katakanlah misalnya kayak gitu ya. Misalnya kamu ngomong sesuatu yang ngebully atau adalah tindakan yang kamu kurang baik, orang ini mau ini bersikap tegas sama kamu. Nggak boleh kamu kayak gitu ke aku ya. Atau dia akan bilang di situ tuh batasan yang boleh kamu lakukan, gitu ya. Sesuatu yang tidak boleh kamu lakukan, dia bisa cepat ngekat itu memang. Jadi bukan berarti karena dia punya keinginan bersama dengan kamu, lantas kamu boleh sembrono, lantas kamu boleh sembarangan ke dia. Ya enggak juga gitu loh. Ya enggak juga di situ. Dia juga kepengen kamu respect sama dia, kamu menghormati dirinya. Biar hubungan ini tuh jadi hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat di sini maksudnya mari entah apalah gitu ya kondisi relationship kalian, cinta segitiga kah, cinta segi 100 kah, PDKT kah, pacaran kah gitu, atau mungkin ini tuh suami istri sudah gitu ya. Terlepas dari judul-judul status relationship itu, tapi ini ya energinya dia gitu. Jadi kamu sudah bertemu dengan seseorang yang sebenarnya kalau kamu mau progreskan hubungan ini ya boleh banget sih gitu. Kamunya aja mungkin yang harus agak-agak gimana ditertibkan sedikit ya, maaf ya. Tapi begitu yang mari lihat kamu aja yang kayaknya kurang enjoy gitu ya, kurang menikmati, atau kamu jangan-jangan memang kamu enggak, tunggu dulu mari lihat ya, kamu ini sebenarnya kayak gimana nih sama dia. Oh iya. Iya. Ada kemungkinan kamu ini yang iseng ya. Ada kemungkinan besar kalau kamu tuh iseng sama dia di sini. Kamu agaknya canda-canda ya. Mungkin beberapa memang kamu tidak membutuhkan relationship yang serius-serius banget dengan seseorang saat sekarang. Iseng kamu di sini, bad boy juga kamu. Bad boy atau bad girl ya. Ini dirimu ini. Gitu ya. Nampaknya bisa-bisa di sini tuh kamu mungkin sedang mencari korban. Ya, kamu mungkin mau menjadikan dia salah satu masuk ke list riwayat gitu ya, penaklukannya kamu, penundukannya kamu. Suksesnya kamu membuat seseorang mengharap ke kamu gitu ya. Nah, itu yang mari lihat ya. Dibilang pun kamu sungguh-sungguh di sini tuh enggak. Ketakutannya kamu ya, mungkin kamu adalah rasa takut sedikit gitu ya. Kalau kamu bakal menderita kerugian dari relationship ini. Tetapi yang lebih besar,
energinya kamu ya energi yang cenderung iseng banget. Jadi ibaratnya gini, sebaik apapun orang ini ke kamu, namun keisengannya kamu untuk main-main, untuk ngecandain orang ini gitu ya, membawa relationship ini tuh ke model relationship yang ombang-ambing gitu ya. Nampaknya pinter banget kamu di sini. Jangan-jangan dia bukan satu-satunya target asmaranya kamu gitu ya. Nah, demikian. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koin ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak untuk kita cari tahu siapakah orang ini gitu ya, atau apakah pembacaan ini milikmu atau bukan. Oke. Baik. Inisial dan zodiak, mari awali dari inisial ya. Ini ada inisial D, ada 2 daun ya, ada inisial O, ada obor, obat ya. Ini kemudian ada inisial G, ada gelas, ada garam, ada inisial W, ada wajah, ada warna. Ini ada inisial U ya, ada ini udang ya, uang gitu ya. Ini bisa inisial nama kecilnya dia, nama sayangnya dia gitu ya. Atau ini inisial panggilannya dia, bukan melulu nunjukin inisial nama formalnya dia ya. Oke, sekarang kita masuk ke zodiak ya. Hadir di sini tuh zodiak Leo, ada Libra di sini, ada Aquarius, kemudian ada energi Capricorn, berikut ada energi dari Aquarius lagi, berikut di situ ada energi dari Virgo ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.